Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asih Asis, NIM 1910043 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua makhluk ciptaannya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Anwar SAG selaku guru pamong saya yang telah banyak memberikan bantuan dan membimbing saya selama melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 9 Parepare. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu materi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang saya ajarkan kepada adik-adik kelas 9 di SMP Negeri 9 Parepare, yaitu dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Adapun tujuan pembelajaran pada materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keyakinan bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan rasa haru ketika menyaksikan pelaksanaan haji dan umroh. Yang ketiga, meningkatkan penghayatan pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah haji dan umroh. Yang keempat, mendeskripsikan pengertian haji dan umroh dengan benar. Yang kelima, menunjukkan dalil haji dan umroh dengan benar. Yang keenam, menunjukkan macam-macam haji. Yang ketujuh, menjelaskan ketentuan haji dan umroh dengan benar. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi rukun dan wajib haji dan umroh. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada video kali ini pada materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Adik-adik, apakah ada yang sudah tahu apa itu haji dan umroh? Ya, haji secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu hajjah, yang artinya menyengaja sesuatu. Adapun secara istilah yaitu menyengaja atau berniat mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan ibadah dengan tata cara, syarat, dan waktu tertentu. Sedangkan umroh secara bahasa berarti berkunjung, dan secara istilah berarti berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Adapun tujuan haji dan umroh adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Hukum melaksanakan haji dan umroh adalah wajib ain bagi yang mampu dan sekali seumur hidup. Ada yang mengatakan bahwa umroh itu sunnah, tapi menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika kita melaksanakan haji yang pertama, itu wajib dibarengi dengan melaksanakan ibadah umroh. Maka sebab itu, ada yang dikenal dengan istilah haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Di mana haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Sedangkan tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Dan haji qiran yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Selanjutnya, syarat wajib haji. Yang pertama adalah Islam, yang artinya orang yang wajib melaksanakan haji adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah balik, yaitu orang yang telah dewasa. Anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji.
Apabila ada anak kecil yang menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah. Namun hal ini tidak menggugurkan kewajibannya apabila kelak ia telah balik. Maka ia masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah berakal sehat, yaitu orang yang akalnya waras atau tidak gila, maka wajib untuk melaksanakan haji. Yang keempat adalah merdeka, yang artinya orang yang tidak sedang dalam tahanan. Maka orang-orang yang seperti budak maupun hamba sahaya itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir adalah mampu, yakni adanya kesanggupan baik fisik, finansial atau keuangan, dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam atau denda haji. Rukun haji sendiri terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah ihram. Ihram artinya berniat mengerjakan ibadah haji. Niat ini dilaksanakan dengan ikhlas dalam hati, dan apabila diucapkan, bunyi niatnya adalah labbaik Allahumma hajja, yang artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Adapun orang yang mengerjakan ihram, maka bagi laki-laki memakai 2 lembar kain berwarna putih yang tidak dijahit, atau biasa disebut dengan kain ihram. Dan untuk perempuan, memakai pakaian biasa yang menutup seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang kedua adalah wukuf, yaitu berdiam diri di Padang Arafah. Hadir di Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yakni mulai dari tergelincirnya matahari di waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf, atau arah putarannya berlawanan dari arah jarum jam. Yang keempat adalah sa'i. Artinya berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima adalah tahallul, yaitu menghalalkan perkara yang semula diharamkan pada saat berhaji, atau diperbolehkannya jamaah haji dari larangan atau pantangan ihram, yang ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir adalah tertib, artinya mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila ada salah satu dari wajib haji yang tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah dan boleh digantikan dengan membayar dam atau denda haji atau menyembelih hewan. Adapun wajib haji itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ihram dari mikat. Mikat di sini terbagi menjadi 2, yaitu mikat zamani dan mikat makani. Mikat zamani adalah ketentuan waktu, dimulai dari awal bulan Syawal sampai terbitnya fajar pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Dan mikat makani yang artinya ketentuan tempat, memulai berniat untuk melakukan ibadah haji. Yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya Idul Adha setelah hadir di Padang Arafah. Yang ketiga adalah melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat adalah melontar 3 jumrah, yakni jumrah
ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Yang kelima adalah bermalam di Mina. Yang keenam adalah tawaf wada, yang artinya tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji yang pertama adalah membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah aqabah. Adapun lafaz bacaan talbiyah yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah itu berdoa sesudah membaca talbiyah, kemudian membaca zikir sewaktu tawaf, lalu sholat 2 rakaat sesudah tawaf dan masuk ke Ka'bah. Selanjutnya adalah umrah. Apa sih yang dimaksud dengan umrah? Umrah sering juga disebut dengan haji kecil. Semua ketentuan umrah hampir sama dengan haji, tetapi dalam pelaksanaannya, umrah lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Umrah adalah ibadah yang tidak terikat oleh waktu. Bisa dilakukan kapan saja, kecuali pada hari tertentu, seperti hari Arafah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun syarat wajib umrah ada 4, yaitu Islam, balik, berakal, dan merdeka. Selanjutnya adalah rukun umrah. Rukun umrah terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah ihram, yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang kedua adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, serta Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf atau berlawanan dari arah jarum jam. Yang ketiga adalah sa'i, yakni berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Selanjutnya adalah tahallul, yaitu mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang terakhir adalah tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Adapun wajib umrah itu ada 2, yakni yang pertama ihram dari mikatnya. Mikat di dalam umrah ada 2 macam, yaitu mikat zamani sepanjang tahun dan mikat makani, sama dengan mikat haji. Dan wajib umrah yang kedua adalah menjauhi segala larangan umrah yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Nah, adapun dalil yang mengenai ibadah haji dan umrah adalah Quran Surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yakni Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Semoga
apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian.